Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, yaitu dalam rangka belajar mengkaji lagi bagaimana membaca Al-Quran kita ini sesuai yang kita harapkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih berikan kemudahan kita ditempatkan atau mungkin yang di rumah juga kan dalam satu majelis ini. Mudah-mudahan majelis yang penuh dengan barokah ini senantiasa Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita bersama. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Bihar, yang pada kali ini di minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang hukumnya tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28. Mungkin sekilas kami ulang kembali dari pelajaran yang minggu yang lalu agar mudah untuk kita pahami, ya. Jadi dalam ilmu tajwid ini adalah alat untuk membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid, dengan tartil, ya, dan makharijul huruf yang benar. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam pelajaran kita yang mungkin seminggu yang lalu kita sudah mempelajari bab tentang hukumnya tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28. Jadi tanwin dan nun mati yang bunyinya an ini ketemu huruf hijaiyah di dalam ilmu tajwid ini, dalam kitab Sifaul Janan ini mempunyai hukum 5. Ada sebagian yang mengatakan ada 4, ya, tapi di sini mengatakan ada 5 hukumnya. Oke. Jadi yang pertama dalam nadhoman disebutkan idharu idghamu ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal infa rawaw. Ya. Jadi yang pertama idhar. Ya. Apa itu idhar? Idhar adalah ketika bunyi an tadi, ya, jadi nun mati, tanwin dan nun mati yang bunyinya an, itu apabila ketemu huruf idhar, ya, di minggu yang lalu disebutkan idhar hurufnya ada 6, yaitu huruf halak. Kemudian idgham, ya, idgham ma'al gunnah, idgham bi ghairi gunnah, dan iklab dan ifa. Jadi ada 5 hukumnya. Jadi tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 mempunyai hukum, yaitu ada
5. Yang pertama dibaca idhar, yang kedua dibaca idgham biguna, yang kedua dibaca idgham bila guna atau bighairi guna, dan yang keempat adalah iklab, dan yang kelima adalah ikhfa. Jadi anak-anakku sekalian yang berada di rumah, jadi di sini ini sudah kita pelajari, kita ulang kembali agar lebih paham lagi ya. Yang pertama adalah idhar. Ya. Dalam nadhaman disebutkan fathir ladha hamzin wahain hain wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Jadi fathir ladha hamzin wahain hain, bacalah idhar apabila tanwin dan nun mati bertemu huruf halak. Huruf halak itu huruf apa? Huruf yang keluarnya dari tenggorokan, ya. Keluarnya dari tenggorokan. Maka di sini disebut huruf halak. Apa itu huruf halak? Yang pertama adalah hamzah. Hamzah, ha, ha, kho, ain, goin. Maka makhorijul huruf, huruf halak ini, hamzah ini keluarnya dari pangkal tenggorokan, ya, dari pangkal tenggorokan. Kemudian kho goin ini juga dari pangkal tenggorokan atas. Kemudian yaitu sa'ain, ini keluarnya dari pangkal tenggorokan tengah. Sa'ain. Jadi apabila tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf halak ini dibaca dengan jelas. Bacanya harus jelas. Dalam satu dalam lafaz disebutkan ini contoh daripada lafaz yang dibaca idhar. Contohnya kullun amana yan auna. Jadi lun dibaca jelas. Kullun amana yan auna. Kenapa kok kulun amana? Ini sebabnya apa kok dibaca idhar? Ini sebabnya adalah karena tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian yang yan auna, kalimat yan auna ini nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi dibaca idhar. Ini sebabnya ini dibaca idhar. Kemudian lafadznya lagi qaumin hadin, jelas bacanya. Anhar, kalau di wakafan rajulan anharin jannatin aliyatin min ilmin. Ini yang kita bahas adalah tentang tanwin ketika bertemu huruf biaya. Ini nanti ada pembahasan lagi tentang nun dan mim yang ditasdid. Jadi ini contoh bacaan yang dibaca idhar. Qaumin hadin, tanwin bertemu dengan ha. Anharin, ini bacaan idhar sebabnya nun mati bertemu dengan ha. Kemudian jannatin aliyatin, ini bacaan idhar sebabnya tanwin bertemu dengan ain. Min ilmin azizun ghafur min gillin hamimun hamima wanhar nidaan khafiyya min khairin. Ini contoh yang dibaca aja. Jadi dalam Al-Quran banyak. Jadi bukan hanya kalimat ini, kan, tapi kita akan temukan banyak kalimat di dalam Al-Quran. Jadi ini sekedar contoh yang dibaca dengan jelas. Kemudian yang kedua, wadim bigunatin biyan mula ida kana bikil matin kadunya fambida. Yang kedua dibaca idgham, ya, apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf 4.
yang kumpul dalam lafaz yan ya nun mim waw. Ini dibaca idgham. Jadi bunyian tadi apabila bertemu dengan huruf yanmu ya nun mim wawu, maka ini dibaca idgham biguna. Apa idgham biguna? Adalah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sekira menjadi satu dengan berdengung. Ini idgham biguna. Jadi dengan dengung. Contohnya lafaz barku yaj'alun mayakulu. Jadi masuknya ini dengung dengan satu alif atau dua harokat. Barku yaj'alun mayakulu. Jadi bunyi kun ini dimasukkan ke huruf yang kedua yaitu huruf ya. Kemudian begitu juga nun mati bertemu dengan ya. Jadi bunyi nunnya ini dimasukkan ke huruf ya, namanya idgham biguna. Jadi bacanya barku yaj'aluna mayakulu. Kemudian hittatun naghfir lakum an nafsin ma'in musaffa min malin. Tanwin bertemu dengan nun, kemudian nun mati bertemu dengan nun. Ini yang dibaca idgham biguna. Ma'in musaffa. Nah, tanwin bertemu dengan mim, nun mati dengan nun. Ini dibaca idgham. Dan yang keempat kalimatnya yauma idin wahiya min walin. Ini kalimat contoh tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf yanmu. Jadi hurufnya idgham ada 4, ya, nun, mim, waw. Jadi apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf yanmu, maka di situ dibaca idgham biguna. Jadi huruf yang pertama dimasukkan huruf yang kedua sekira menjadi satu dengan berdengung. Ini namanya idgham biguna. Kemudian apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu yaitu ya nun mim wawu, akan tetapi di situ dalam satu kalimat ya, maka di situ bukan dibaca idgham tapi dibaca idhar ya. Jadi ada tanwin atau nun mati bertemu dengan yan apa huruf yanmu ya nun mim, tapi dalam satu kalimat ini tidak dibaca idgham, balik dibaca idhar. Contohnya dalam Al-Quran cuma ada 4, dunya, bunyan, inwan, sinwan ya. Ini dalam satu kalimat. Ya, kita pahami yang pertama idhar, kemudian idgham biguna, kemudian idgham bila guna. Apa itu idgham bila guna? Idgham artinya masukkan tadi, sesuai yang saya utarakan tadi, idgham adalah masukkan huruf pertama ke huruf kedua, bila guna tanpa berdengung. Hurufnya ada berapa? Wadim bila gunatin filami waro. Jadi wadim baca idgham bila guna tanpa berdengung, filami waro ketika bertemu dengan lam dan ro. Kalau idgham biguna hurufnya 2, hurufnya ada 4, yanmu ya nun wawu. Akan tapi kalau idgham bi ghairi guna atau bila guna hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi tanwin dan nun mati ketika bertemu lam dan ro ini dibaca idgham bila guna. Contohnya lafaz rahmatan lil alamin min ladunhu ra'ufur rahim min rabbihim. Jadi rahmatan, tannya ini dimasukkan huruf lam. Jadi sesuai yang saya utarakan tadi, idgham adalah masukkan huruf awal ke huruf yang kedua sekira menjadi satu dengan berdengung. Ini dibaca idgham biguna. Yang ini tanwin dan nun mati ketika bertemu lam dan ro, ini dibaca idgham
bila guna atau bigairi guna. Pelajaran kita sampai di idol bigairi guna atau bila guna. Kemudian sekarang wal qalbu indal ba'i mimman dukira. Jadi wal qalbu dan bacalah iklab indal ba'i ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ba. Jadi iklab artinya mengganti tanwin dan nun mati menjadi suara mim. Jadi tanwin dan nun mati diganti dengan suara mim. Contohnya min ba'dihi, di situ nun dibunyi min diganti menjadi mim. Mim ba'dihi. Kemudian sami'un basir dibaca sami'un basir. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, saya lanjutkan kembali ke kita. Itu tadi dan masih ketiga bertemu dengan huruf 15 yaitu huruf shad, dal, ta, kaf, mim, shin, qaf, sin, dal, qa, za, fa, ta, dot, do. Apabila tanwin dan nun mati bertemu huruf yang 15 ini dibaca dengan samar hurufnya menjamarkan bacaan antara ada dan itu. Saya kasih contoh bacaan yang dibaca ikhlas. Yang pertama, rijalun sodaku unsurna. Ya, sebabnya baca ikhlas sebabnya karena tanwin bertemu dengan shad dan nun mati bertemu dengan shad. Sawaban dzalik munzir sihabun saqib mansura musrifun kadzab in kuntum ainun jariyah man ba'a linakshin syai'a yumsi'u salamun qawla min qabl biqalbin salim min suhuliha kinwanu daniyah andada baldatun tayyibah intaliku nabsan zakiyah anzalna khalidan fiha liyunfiq. Ini contoh-contoh yang dibaca ikhfa. Jadi kita bagi di sini di tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf yang 15 ini cara bacanya itu tidak sama. Jadi ya ban menjadi bang samar, mun menjadi mudirun. Namun sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menginjak ke bab yaitu babu ahkamil mimi wan nunil musaddadaini wal mimi sakina. Jadi ini akan menerangkan bab hukumnya mim dan nun yang ditasjid dan mim yang mati. Kemudian anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang sudah kita pelajari adalah tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijab. Sekarang bahasan kita di sini adalah tentang hukumnya mim dan nun yang ditasjid dan mim yang mati. Dalam nazaman disebutkan wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masuddida. Jadi maksudnya guna adalah berdengung. Berdengung itu di mana? Di hidung dengung. Nah, istilah Jawa berenggeng. Jadi guna artinya berdengung
Yaitu apabila ada mim dan nun yang ditasjid, maka ada itu adalah dibaca guna. Contohnya inna mimma, jadi nun dan mim apabila di situ ditasjid maka ini dibaca guna. Nah artinya bertemu. Dalam Al-Quran banyak sekali. Perlu diperhatikan. Ya, apabila di situ ada nun dan mim yang ditasdid, maka di situ harus kita baca dengan gedungnya berapa? Yaitu 1 atau 2 harokat. Inna mimma. Jadi, kita ulang kembali bahwa guna, mim dan mati, ada mim dan nun apabila ditasdid ini adalah kita baca dengan gedung atau kemudian wal mimu in taskun ladal bahmuta fi nakhutasim billahi talqasarofa. Ya. Kemudian apabila ada mim mati ketemu ba, maka itu wajib dibaca sifat safawi. Samar safawi dari bibir. Jadi bagaimana cara bacanya? Iktasim billah, iktasim billah ambihi, mim mati bertemu dengan ba. Kalau di depan tadi tanwin dan nun mati berubah, suara nun mati dan nunnya diganti menjadi suara mim. Tapi di sini sudah berbentuk huruf mim. Akan tapi cara bacanya iktasim billah ambihi. Ini bacaan Pak Safawi. Cara bacanya dengung dengan samar, Pak-nya samar. Kemudian watima al-gunnati inda misliha. Watim dan bacalah idgham ma'al gunna beserta berdengung inda misliha ketika bertemu. Jadi maksudnya apabila ada huruf mim mati ketemu sepadan mim, ketemu dengan huruf mim, maka itu wajib dibaca idgham ma'al gunna. Baca idgham dan beda. Contohnya amman kamin. Jadi saya ulang kembali. Jadi yang pertama tadi ketika nun mati, ketika nun dan mim tadi dibaca. Nah, kemudian apabila ada mim mati ketemu dengan dua, dibaca hak sama. Kemudian apabila mim bertemu dengan mim, ini dibaca idgham ma'al gunna, atau sebagian mengatakan ada idgham ini dibaca idgham. Kemudian watir lata bakil hurufi kulliha. Maksudnya watir dan bacalah ihar apabila ada mim mati ketemu sekali huruf yang terserah tadi, yang depan tadi, yang jumlahnya itu ada 20. Jadi 28 diambil ba dan mim tinggal 20. Nah, yang pertama adalah hamzah, ta, jim, ha, ho. Kemudian dal, ro, ya, mim, shif, sod, dot, to, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, nun, wawu, ya. Wajib dibaca ihar sama seperti lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ini yang dibaca idhar sama. Jadi ada ikhfa safawi ketika mim ketemu dengan ba, kemudian mim mati ketemu dengan mim itu ini, kemudian mim mati bertemu selain daripada berganti ini dibaca idhar sama.
Iya anak sekalian, ini yang kita pelajari pada saat ini, yang kita bahas tentang hukumnya apa mim dan nun ketika ditajid adalah bacaan guna. Kemudian ya, mim mati bertemu dengan ba, ini bacaan ikhfa safawi. Kemudian mim mati bertemu dengan mim, ini idgham ma'al guna atau idgham sunni. Kemudian mim mati bertemu selain dari ba dan mim tadi ada 26, ini dibaca idhar safawi. Ini saya kasih contoh-contoh bacaan Al-Quran yang dibaca dengan contoh nun dan mim yang di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama amma yasifuna thumma yumitukum summa yuhyikum innahu alimun innakum fa'ilina mimma tasrabuna falamma hadaruhu mimma yamkuruna innama kunna nakhudu mimma ya'risuna wa tusamma salsabila. Ini contoh nun dan mim yang di bacakan lagi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun walakinnal munafiqina la yafqahun innallaha la yahdil qaumal fasiqin yas'aluna ayyana yaumuddin alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim afara'aitumul ma'a alladzi tasrabun. Ini banyak sekali ya contoh-contoh dalam Al-Quran nanti mana apa yang sudah kita pelajari ini nanti langsung dipraktekkan kita buka Al-Quran, mana mim dan nun yang ditasdid, kemudian mana mim mati ketemu dengan huruf ba ini baca ikhfa safawi, kemudian mim mati ketemu selain dari mim dan ba ini baca idhar safawi. Mungkin sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Yang penting kita pelajari di sini membahas tentang hukumnya mim dan nun yang ditasdid itu dibaca dengan guna dengan berdengung, kemudian ya, mim mati bertemu dengan mim ini dikatakan ada yang mengatakan idgham mimi atau idgham ma'al, jadi dengan berdengung. Kemudian mim mati ketemu dengan selain mim dan ba tadi dibaca idhar sama biar jelas. Mungkin itu saja ya anak sekalian kita pelajari dulu sedikit, mudah-mudahan Allah akan berikan kepahaman pada kita ya, di bagaimana apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita praktekkan, kita buka Al-Quran ya, kita selesai sholat kita baca Al-Quran langsung dipraktekkan, jadi kita pelajari kemudian kita praktekkan, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dan kita akan mudah diberkahi oleh Allah SWT. Ada pertanyaan Pak Ustaz?
lafat bunyan. Jadi di sini tidak dibaca buyan, tapi di sini dibaca idhar. Ya. Ini di sini disebutkan dalam kitab tadi, terkecuali ada tanwin dan nun mati bertemu dengan iya, tapi dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran itu jumlahnya cuma ada 4. Inwan, sinwan, dunya, bunya. Di situ tidak dibaca ikhfa, tapi dibaca dengan kita dengan jelas. Ya, disuruh disebutkan, ya, terkecuali apabila ada nun mati, ya, bertemu dengan salah satu huruf yanmu, akan tetapi dalam satu kalimat, maka wajib dibaca idhar. Apa maksud kok dibaca? Supaya tidak serupa dengan lafadz yang mudha'af. Ini contohnya cuma ada 4 di dalam. Jadi maksudnya apa? Tidak serupa dengan lafadz yang mudha'af. Jadi di sini kita baca dengan jelas, tidak boleh diidghamkan. Nanti kalau diidghamkan malah bunyinya bagaimana? Buyan. Tapi di sini lain dengan seperti mayyakulu. Kenapa di sini? Alasannya adalah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ada nun mati bertemu dengan ya, tapi dalam satu kalimat. Mungkin itu yang bisa kita. Tidak ada yang lain. Oke. Kemudian bertanya lagi, apakah seseorang membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid dosa? Hukumnya ini, di dalam baca Al-Quran ini aturan ya. Jadi kalau pembaca kita ini tidak memakai tajwid, ini akan mengubah daripada makna Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini ibarat apa, alat ya. Kita mau pergi ke ladang, mau mencangkul, tapi tidak punya cangkul, ya morat-marit. Ya, jadi tajwid ini, ilmu tajwid ini adalah alat untuk membaca daripada Al-Quran. Jadi wajib hukumnya mengetahui daripada ilmu tajwid. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak mau ilmu tajwid, wah ya rusak bacaannya. Tidak tahu ini bacaan berdengung itu, maka bacanya tidak benar. Maka bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, maka kita wajib. Jadi karena wajib itu kan harus, ya. Maka wajib mengetahui daripada ilmu tajwid. Kok belum bisa, ya kita belajar, kita pelajari ilmu tajwid. Jadi di sini adalah hukumnya wajib, ya. Untuk membaca Al-Quran harus tahu ilmu tajwid. Insyaallah. Cukup atau mungkin itu anak-anak sekalian pada sore hari ini yang kita pelajari, ya, kita sama-sama belajar dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan pada kita istiqomahkan, yaitu membaca Al-Quran yang meresapi daripada makna Al-Quran, memahami daripada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang selalu baca Al-Quran dan golongan orang-orang yang taati Al-Quran. Kita masih belajar ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman pada kita, dan untuk sempurnanya majelis ini, majelis kita ini dengan menutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan dan khilafan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi